Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kavita Sregar. Welcome to my channel YouTube. Di video kali ini aku pengen share terkait beasiswa ya, beasiswa BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, tadinya tuh aku mikir tarik ulur gitu. Buat video enggak ya, satu sisi pengen bikin video, tapi kemudian di sisi lain aku yang kayak mikir apa sih manfaatnya aku bikin video dan siapa sih aku gitu ya, ikut-ikut bikin video juga gitulah ya. Secara udah banyak banget YouTuber atau ya influencer yang kamu bisa lihat videonya barangkali ya, terkait tentang beasiswa. Nah, namun akhirnya aku yang kayak mikir gitu, oh ya nggak masalah sih, gitu. Ini aku coba berbagi gitu ya. Barangkali ada teman-teman yang pengen banget lanjut kuliah, tapi juga mengalami kegalauan atau mengalami kendala gitu. Ada hal-hal yang mungkin itu bisa didapatkan dari yang namanya sharing-sharing ya berupa video. Karena kalau teori atau informasi tertulis begitu ya, kita bisa scrolling gitu ya di browser gitu. Pada kesempatan kali ini aku pengen sedikit ya berbicara tentang beasiswa pendidikan Indonesia ini begitu. Nah, berhubung nih bentar lagi ya bakal buka seleksinya, ini udah awal bulan begitu ya. Dalam waktu dekat silakan teman-teman aktif memantau di websitenya langsung, itu di beasiswa pendidikan Indonesia begitu ya. Nanti teman-teman bisa scrolling, pantau terus webnya begitu, dan aktif mencari informasi yang teman-teman butuhkan, baik melalui awardee-nya. Biasanya itu udah ada akun-akun Instagram sendiri ya, awardee setiap kampus, itu bisa dimanfaatkan banget gitu untuk menggali kesiapan teman-teman mengikuti seleksi dan juga menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman untuk mengikuti beasiswa pendidikan Indonesia. Berbicara tentang lanjut studi dan beasiswa ya, aku sedikit sharing gitu, barangkali ini berguna buat teman-teman gitu. Awalnya aku juga yang ragu gitu, aku pengen lanjut kuliah begitu, aku pengen melakukan pengembangan diri, aku nggak pengen jadi orang yang udah gini-gini aja gitu, berada di zona nyaman, udah ngajar begitu ya, udah kerja, dan pokoknya berada di zona nyaman lah gitu. Jadi aku pengen punya pengembangan diri gitu. Apa ya, kayaknya memang aku harus lanjut kuliah gitu, tapi di satu sisi aku juga bingung gitu ya. Nah, kuliah itu kan biayanya banyak gitu ya. Setelah hitung-hitungan kayaknya nggak bakal tercover begitu kalau misalnya dengan penghasilan aku saat ini. Jadi memang solusinya aku harus cari beasiswa begitu. Tapi kan beasiswa nggak gampang. Nah iya, memang nggak gampang begitu. Jadi itu yang kemudian harus dilakukan atau dibuat strateginya bagaimana kemudian kita bisa dapat beasiswa gitu. Ada persiapan-persiapan, ada trik-triknya gitu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian itulah yang aku lakukan ya selama 2021 sampai 2022. Aku itu kan awalnya dapat informasi itu dari teman aku ya. Sekarang mudah-mudahan aku doain kamu itu bisa selesai dalam waktu dekat. Aku nggak sebutin nama, tapi aku cukup doakan kamu semoga kamu dilancarkan begitu ya. Di 2021 temen aku nih ngajak untuk ikut beasiswa begitu. Setelah aku lihat-lihat syaratnya gitu, waktu itu aku dalam keadaan yang lagi cukup riuh dan mungkin aku belum mempersiapkan diri kali ya untuk mengikuti beasiswa. Pengen kuliah tapi belum totalitas gitu. Pengen kuliah, pengen dapat beasiswa, tapi aku belum total mempersiapkan diri. Akhirnya ada syarat yang kayaknya ini bakal susah untuk di daerah aku gitu. Jadi kan ya tempat aku juga harus nyebrang gitu ya ke dinas dan BKPSDM-nya. Kemudian ya udah aku nggak ikut di 2021. Nah, waktu nggak ikut di 2021 itu akhirnya aku belajar lagi ya, aku ikut kelas TOEFL ya, aku ikut les TOEFL begitu ya.
kemudian rutin ikut kelas-kelas gratis dan akhirnya berbayar juga gitu sampai akhir tes akhir, aktif mencari tahu jurusan yang sebenarnya aku harus ambil atau aku pengen ambil, dan kampus mana nih yang termasuk di dalam beasiswa. Jadi emang persiapan aku itu emang untuk persiapan beasiswa pendidikan Indonesia, bukan beasiswa yang lain gitu. Jadi aku pelajari syarat-syarat dari beasiswa pendidikan Indonesia itu apa aja. Teman-teman bisa download nanti panduannya yang terbaru tentunya ya di websitenya, itu teman-teman bisa cari tahu. Silakan aktif bertanya. Nah, ini nih yang paling penting. Sebelum kita itu bertanya ke orang lain, lebih baik kita tuh baca dulu gitu, atau cari tahu lebih detail gitu. Jadi ibaratnya hal-hal teknis seperti yang, Kak, apa nih syaratnya begitu ya, Kak, ini bagaimana dapatinya, misalnya LOA gitu ya. Kak, ini bagaimana nilainya, nilai TOEFL-nya berapa begitu ya. Kak, aku mau kuliah di jurusan ini, ada nggak di dalam kampus ini dan termasuk dalam beasiswa. Nah, hal-hal kayak gitu teman-teman silakan baca dulu di panduannya, udah ada, udah lengkap begitu. Nah, nanti hal-hal yang teman-teman kiranya seperti pengalaman ya, strategi-strategi mengurus administrasi di setiap daerah itu kan berbeda. Nah, paling sekitar hal itu yang teman-teman bisa tanyakan ya, kendala-kendalanya. Intinya sih baca dulu panduannya, kemudian persiapkan diri begitu ya, lalu lakukan yang terbaik. Insya Allah deh nanti hasil tidak akan mengkhianati proses.